Nah, entah kenapa dalam jarak kurang lebih 2,5 km itu saya melihat ada seseorang jalan kaki. Oke. Gitu. Jadi karena saya memikirkan mungkin ini orang nih, apakah orang yang bisa dikatakan ada kelainan lah di pikirannya atau gimana. Jadi akhirnya saya memutuskan saya kasih lampu dari belakang. Kasihan nih orang nih, nggak ada penerangan, ya kan. Nah, makin lama kok orangnya nih jalan aja. Akhirnya saya memutuskan mungkin orang ini mau menuju ke jalan sana juga, yang maksudnya di tempat yang keramaian juga yang saya lewatin nanti gitu. Jadi saya memutuskan untuk nyamping ke dia. Ayo kalau emang mau ikut bareng gitu. Oh, ngajakin bareng. Saya ajak bareng. Oke. Gitu. Sepenglihatan saya kan kalau ngeliat dari spion ya, itu spion udah pasti kalau membonceng atau enggak membonceng itu pasti spion saya arahkan pas di belakang saya. Itu yang saya lihat tuh sesosok pocong. Halo sob, balik lagi bareng gue Refdi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan lagi-lagi pada kesempatan kali ini sob, di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman mistisnya kepada kita semua. Dan narasumber gue kali ini akan bercerita tentang kisahnya mudik ke kampung halamannya di Surabaya, Jawa Timur. Beliau melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor. Penasaran sama hal apa aja yang beliau alami? Kita sapa dulu aja narasumber di sebelah gue ini. Halo Mas Didi. Halo. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas ya. Mas, ini tadi berangkat dari rumah nih, Mas asalnya dari mana nih? Asalnya sih saya dari wilayah timur. Timur Leste? Alias Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh, berarti dari timur Jakarta ya? Iya. Oke, makasih banyak ya Mas. Lu udah jauh-jauh dari timur Jakarta, mampir kemarin ya, daerah Tangerang Selatan. Oke Mas Didi, kita kan udah sempat ngobrol sebentar kalau lu pada saat ini mau bercerita tentang perjalanan ya? Iya. Perjalanan melewati jalur Alas Roban. Betul. Ini kejadian tahun berapa? Ini kejadian akhir tahun 2022 ya. Wah, akhir tahun 2022. Iya. Oke. Dan lu kan tadi sempat ngobrol juga nih kita ya di depan ya. Kita udah berbincang kalau di sana Mas Didi ini di jalur Alas Roban ngegoncengin sosok pocong. Sebenarnya sih awal mulanya sih saya nggak tahu ya kalau itu sesosok pocong. Soalnya yang saya tahu tuh awal mulanya tuh sesosok orang jalan dan saya mempunyai niat baik untuk ngajak bareng supaya nyampe tujuannya dia tuh mau kemana saya antar gitu. Ternyata singkat cerita udah deket dengan pemukiman warga itu motor saya tuh kayak ada orang yang turun begitu. Jadi terasa agak entengan gitu dan saya lihat ternyata ada sesosok pocong ternyata. Tahan dulu untuk cerita lengkapnya, kita bikin penonton makin penasaran nih sama ceritanya. Siap. Oke nih sob, gue rasa kalian penasaran sama cerita lengkap dari Mas Didi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, gue menginformasikan buat kalian semua nih yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa banget nih DM langsung di Instagramnya Penatua, yaitu di penatua.official. Atau kalian bisa kirim via email untuk mempermudah, nanti linknya buat taruh di kolom deskripsi. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Ya jadi itu saya di akhir tahun 2022 ya. Itu saya tuh yang namanya hidup di metropolitan tahu sendiri yang namanya macet-macetan sering ya kan, mau pagi mau sore ya kan, kadang bahkan malam pun juga kadang masih macet ya kan. Nah itu pun saya akhirnya berpikir ya udahlah jalan nggak tahu arah dah, ibarat kata seperti angin dah, nggak tahu arah. Jadi jalan aja akhirnya karena saking stresnya sono macet akhirnya memutuskan untuk jalan ke wilayah Cawang Ukini menuju ke Kalimalang. Jalan pelan-pelan saking gabut diem aja.
mau pergi kemana kita nggak ada tujuan, ya kan? Karena bensin udah menipis, mau habis, jadi memutuskan untuk ke pom bensin dulu untuk beli bensin, di fullin. Setelah itu mikir lagi mau kemana ya gitu. Ya udah, yang penting jalan aja dah, udah. Begitu jalan ya terus tiba-tiba udah nyampe Bekasi Timur. Bekasi Timur. Bekasi Timur itu pun kita nggak ada tujuan mau kemana gitu loh. Mau balik lagi ke arah Cawang udah males juga. Ya udahlah, lanjutin aja lah, jalan aja terus sampai akhirnya sampai menjelang maghrib sampai isya, tetap pikiran saya tuh nggak ada tujuan, masih bingung mau kemana. Ya udah memutuskan udahlah senyampainya aja lah, secapeknya nyampe mana. Kalau misalnya udah berhenti di situ ya udah berarti kita sampai situ, atau mau lanjut gitu. Akhirnya saya jalan terus sampai merasakan sampai ke Cikampek. Dari Cikampek masih aja sambil nyanyi-nyanyi udah kayak orang gila di jalanan, ya kan. Sampai ya paling scroll WA gitu sambil jalan aja. Dan saking gabutnya ya, itu sampai menuju ke wilayah Alas Roban. Sampai ke Alas Roban? Sampai ke Alas Roban. Itu sampai ke Alas Roban saya. Itu pun udah mendekati Alas Roban, itu juga saya bingung mau kemana. Tujuan masih belum ada. Tujuan belum ada. Cuma saya tuh berpikir karena ya bisa dikatakan buat beli bensin ada lah ya, buat beli bensin buat makan di jalanan atau mau buat beli rokok ada lah gitu. Jadi saking gabutnya udah jalan aja. Nah dari situ mendekati Alas Roban, di situ saya sempat terlintas pikiran pernah ada informasi katanya ada yang namanya warung gaib di situ. Tapi itu di jalur yang lama ya, bukan jalur yang baru. Dari situ saya mencoba untuk memutuskan melewati jalur tersebut. Jadi lewat jalur tersebut itu udah masuk sekitar pukul 1-an. Pukul 1 itu udah masuk ke situ, jalan pelan-pelan, melihat kiri kanan emang nggak ada pemukiman rumah warga, emang nggak ada. Emang bener-bener pohon-pohon semua, semak-semak belukar dan jurang yang saya lihat. Dan 1 atau 2 motor aja nggak ada gitu, nggak ada yang lewat sama sekali. Bener-bener itu juga ya udah sepi banget. Bener-bener real sepi, nggak ada. Nah entah kenapa dalam jarak kurang lebih 2,5 kilo itu saya melihat ada seseorang jalan kaki. Gitu. Jadi karena saya memikirkan mungkin ini orang nih, apakah orang yang bisa dikatakan ada kelainan lah di pikirannya atau gimana. Jadi akhirnya saya memutuskan saya kasih lampu dari belakang, kasihan nih orang nih nggak ada penerangan, ya kan. Nah makin lama kok orangnya nih jalan aja. Akhirnya saya memutuskan mungkin orang ini mau menuju ke jalan sana juga, yang maksudnya di tempat yang keramaian juga yang saya lewatin nanti gitu. Jadi saya memutuskan untuk nyamping ke dia, ayo kalau emang mau ikut bareng gitu. Ngajakin bareng. Saya ajak bareng gitu. Tapi saya ngomong kayak gitu ada hawa nggak enak badan saya. Tiba-tiba kayak apa ya, jadi kayak dingin gimana gitu, kayak dingin penyakit gitu. Hanya ya udah saya diem dulu nih. Hanya ayo kalau emang mau ikut bareng aja gitu. Sini kan nggak ada penerangan lampu gitu. Jadi si sosok tersebut ini tidak menjawab iya atau tidak begitu. Tapi saya berpikir biasa aja, ya kan, biasa aja. Cuma yang saya berpikir cuma mencari warung tersebut nih. Masih penasaran. Penasaran sama warung tersebut begitu. Saya cari belum ada. Ya udah, karena ada orang itu mau saya ajak bareng gitu. Dia tidak menjawab iya atau tidak. Nggak lama nih motor saya tuh kayak ditekan gitu, kayak terasa kayak orang duduk ngebonceng gitu. Iya, ditekan gitu. Habis itu spion saya lihat ke belakang udah pas, saya ngeliat duduk dia kayak gitu. Jalan tuh saya pelan-pelan. Cuma saya nanya, emang mau kemana gitu? Kagak dijawab. Diemin tuh berarti? Diem, kagak dijawab. Saya tanya, tinggal di wilayah sini? Diem juga, nggak ada omongan apa-apa. Ada omongan iya atau tidak kan masih mendingan ya, tapi ini nggak ada.
udah malam, udah dini hari, dan itu pun hampir mencapai ujung. Itu ada satu unit mogok di situ. Di situ ada kurang lebih 5 orang lah, dan ada motor juga di situ. Itu satu motor ada di situ. Mungkin ya montir yang dipanggil sama dia mungkin. Oh, jadi yang mogok mobil itu? Mobil mogok udah deket sama pemukiman warga di situ. Ya kurang lebih setengah kilo lah cuma. Nah dari situ setelah saya ngelewatin mobil yang mogok itu, nggak lama motor dari belakang ngebut. Tuh, ngebut. Dalam hati saya kan, ini kok ada motor dari sana? Apa jangan-jangan motor yang tadi? Atau ada orang naik motor lain ini? Kayak gitu kan. Nah itu ngebut, tiba-tiba ngomong sama saya mepet. Bang, lu bawa apaan? Kagak bawa apa-apa. Saya kan ngomong gitu kan, kagak bawa apa-apa gitu. Nah itu yang lu bonceng. Udah, ini bukan urusan situ, udah jalan aja udah gitu. Jadi itu orang spontan saya suruh jalan aja udah, biar nggak kepo sama saya kan. Nah dari situ udah deket penerangan, udah deket sama rumah-rumah warga. Saya ngomong, kalau emang mau turun aja udah gitu. Ini udah terang sini gitu. Nah dari situ saya minggir pelan-pelan. Itu motor tuh udah terasa ringan. Udah entengan. Nah udah entengan, kayak orang udah turun dari situ. Tapi setelah itu saya ngeliat dari spion, nggak ada itu orangnya. Saya memang nggak menoleh ke belakang pertama, cuma saya ngeliat dari spion kiri kanan, saya lihat nggak ada orangnya. Akhirnya jalan nih paling cuma 3 meter saya jalan. Akhirnya saya berhenti lagi, saya menoleh ke belakang, itu benar-benar nggak ada orang. Dari situlah saya merasakan, memang sih yang saya bawa tadi bukan siapa-siapa. Memang kita udah beda dimensi. Cuma ya saya berpikiran, kalau emang manusia saya bantu untuk menuju ke tempat yang terang aja. Udah. Nah dari situ jalan terus. Cuma dalam hati selalu apa ya, menggebu-gebu, dan dalam pikiran tuh selalu bertanya-tanya, warungnya mana sih kok nggak ketemu-ketemu gitu. Karena memang penasaran banget. Nah, karena emang penasaran banget saya sama warung tersebut, nggak ketemu-ketemu. Dari situ sampai jalan mau kemana pun kita nggak pernah tahu gitu. Sampai ada tertulis penunjuk jalan, ya kan, ke arah ini Semarang, ya kan, ke Solo, Jogja. Saya ngelihat udah nyampe sini lagi kayak gitu. Itu bener-bener saya tuh apa ya, nggak ada arah emang. Ya udahlah, jalan aja ke sana gitu. Hanya ngambil ke arah Semarang tuh saya. Ngambil ke arah Semarang sampai di perkotaan, nyampe tengah-tengah kota Semarang tuh berhenti ngisep rokok dulu, dinginin mesin, mikir saya mau kemana ya, mau nge-WA teman-teman wilayah sekitar nggak mungkin juga. Bukan kenapa, karena juga saya tahu teman-teman punya aktivitas lain juga ya kan. Dan saya udah biarkan aja lah, jalan aja ya. Itulah sampai ke Surabaya. Sampai Surabaya. Surabaya Anjir. itu bener-bener gak ada tujuan itu, sampai ke Surabaya. Cuma dalam hati sama pikiran udah sampai berbicara, ini lu udah sampai Surabaya, ini mau kemana gitu loh. Mau balik lagi ke Jakarta atau mau kemana gitu. Sampai terlintas di pikiran, kembali aja ya kali ya, enak. Makin jauh ya. Nah, ya namanya orang gabut banget emang gitu. Jadi spontan ya jatuhnya, iya, ya, direncanakan. Saking gabutnya saya, segitu parahnya gabutnya. Karena apa? Karena dulu itu saya pernah kerja di salah satu pabrik, ya kan. Memang setiap malam minggu tuh emang dulu gajian, ya kan. Cuma teman-teman tuh ngomong, lo sekali-sekali dong, jalan-jalan dong, keluar dong. Masa lo kerja terus, ntar bilang libur ngedekem aja di kontrakan kerja ya. Nah dari situlah mungkin punya rasa hati dendam kali ya sama omongan teman. Gua tunjukin. Nah, gitu ya. saking gabutnya itu akhirnya apa? Jalan saya kemana aja gitu. Sampai Surabaya saya berhenti, mikir mau kemana ya? Apa dari Surabaya nih ke kampung saya nih udah deket nih, udah perjalanan setengah hari lagi. Cuma apa? Cuma nggak ke timur terus lagi, masih ngubek-ngubek di wilayah Surabaya aja saya. Masih ngubek-ngubek Surabaya, tempat-tempat saya yang kerja yang dulu-dulu saya samperin, saya liatin gitu.
sampai saya berhenti di makam tempat dulu teman saya meninggal, teman satu kontrakan waktu di Surabaya. Sampai ke situ makamnya sampai lupa saya tempat makamnya di mana gitu, sampai lupa tempatnya gitu. Makamnya emang di situ, cuma tempatnya ini loh yang saya lupa. Nah, itu sampai diem aja, sampai ada satu orang yang masih mengenalin saya, orang warung, sampai dia manggil, tadinya dikira bukan saya, kayak iya kayak bukan kata dia. Akhirnya dia mungkin memberanikan diri manggil saya. Akhirnya saya noleh, saya nanya, ini bapak ini siapa ya, ada gitu. Dia ngomong, kamu yang ngontrak sini dulu bukan? Oh iya pak. Oh iya baru inget. Nah dari situlah akhirnya memutuskan disuruh tidur di kontrakannya dia. Disuruh nginep dulu. Nah kontrakan dia kan masih ada yang kosong satu. Nah akhirnya suruh tidur situ selama 2 hari tuh saya di situ. Dan saya disuruh tidur di kontrakan yang paling pojok, digratisin, udah nggak usah bayar. Kalau cuma 2 hari tidur aja situ. Kasur dikasih, bantal dikasih, Fasilitas pokoknya ada ya. Tidur, istirahat gitu. Ya udah. Setelah itu saya kan malam tidur situ. Jam 9 udah terasa nggak enak badan saya. Oke. Jam 9 udah terasa nggak enak, ini kenapa? Padahal kipas juga udah dikasih pinjem juga gitu. Ya layaknya orang ngontrak lah gitu. Dikasih pinjem, kasur ada, bantal dikasih, tinggal tidur aja. Cuma jam 9 tuh badan gak enak, kenapa gitu. Dan saya diem, duduk, terus saya mau keluar kemana gitu. Akhirnya cari makan dulu dah kali ya. Akhirnya saya pakai motor keluar, dengan motor saya ngomong, Pak, saya mau cari makan dulu dah gitu. Tuh. Di situ tuh kagak usah bawa motor, deket, nasi goreng tapi gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ke situ tetap saya bawa tuh motor. Beli nasi goreng, saya bungkus bawa kontrakan itu. Sekalian mau beli minum. Setelah makan, biasanya habis makan tuh ngerokok lah ya. Itu enggak. Habis makan diem bentar, tiba-tiba mata saya tuh terasa sipit kayak ngantuk. Dalam hati, masa iya ada obat biusnya sih? Iya benar. Bikinnya gitu. Tapi dalam pikiran, nggak mungkin lah. Ini karena efek capek kali. Dan saya tidurlah di situ. Setelah tidur di situ, saya kayak setengah sadar, gimana apa ya kata orang-orang tuh, jadi kayak tidur ayam, melek-melek sedikit tapi ada sesuatu yang nggak enak gitu. Itu kayak ada sosok perempuan di situ. Jadi saya kayak sadar kayak enggak gitu, jadi kayak ada perempuan gitu. Cuma di apa ya, jadi itu kan kontrakan tuh ada 3 petak tuh, ruang tamu, kamar, sama dapur, sama kamar mandi di situ. Jadi itu pas di tengah-tengah pintu yang antara ruang tamu sama kamar, di situ diem di situ aja gitu. Itu siapa sih ini cewek gitu. Dalam hati, masa iya ibu yang punya ini, kan nggak mungkin lah gitu. Nah saya biarkan. Hanya karena itu nggak saya pikirkan, akhirnya tertidur lah, pules saya. Setelah tidur pules, entah kenapa itu di mimpi saya itu perempuan tuh bener-bener jelas banget gitu. Wajahnya jelas banget. Itu dia itu anak kuliahan di situ. Terus dia itu meninggal di situ karena saya juga nggak tahu alasannya apa. Dia tuh diputusin sama pacarnya. Dia bunuh diri di situ. Dari situ sampai sempet saya kaget, terbangun. Itu pun keringet kemana-mana saya. Terbangun keringetan, saya diem aja. Gak lama di dalam kamar mandi ada keran bunyi. Bunyi kutuk lah. Siapa yang hidupin keran gitu. Nah saya ngomong, siapa ya? Gitu. Gak ada suara, cuma ada suara keran. Akhirnya saya memutuskan untuk ngecek. Memang air tuh ngucur emang di keran tuh. Saya ngecek ke situ ngucur. Ya udahlah saya matiin. Mungkin apakah kerannya ada masalah di mana, ya kan? Nah akhirnya saya masuk lagi ke kamar tersebut. Saya diem, cuma hanya sambil ngerokok diem. Nggak lama pintu ada yang ketok-ketok dari luar, tok gitu. Saya diem aja pertama. Masa iya jam segini ada orang, ada apaan ya? Siapa ya gitu? Gak ada suara. Begitu saya buka, gak ada orang. Wah ini udah nggak beres.
tutup kembali. Setelah tutup kembali, sengaja tuh lampu semua saya matiin. Lampu semua dari mulai kamar sampai lampu dapur, cuma yang hidup cuma lampu kamar mandi doang. Itu doang. Ya itu semua saya matiin. Nggak lama ternyata ada sesosok perempuan benang di samping pintu utama yang buat keluar itu. Sesosok perempuan yang wajahnya nggak terlihat, cuma dia pakai baju putih gitu aja, rambutnya awur-awuran. Itu, lah kamu siapa gitu? Dia diem nggak ada jawab. Tiba-tiba dia ketawa aja. Oh ya udah. Saya di sini cuma numpang gitu. Besok saya udah pergi dari sini. Saya cuma numpang. Kamu jangan ganggu saya gitu. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya cuma numpang, pengen istirahat. Dan yang punya kontrakan ini saya juga udah kenal sama orangnya. Dari situ tiba-tiba agak hilang tiba-tiba. Nah dari situlah saya karena udah mau pamit nanya nih sama yang punya kontrakan nih, Pak, saya mau pulang gitu. Loh, kenapa nggak istirahat aja di situ? Udah nggak usah pulang, sini aja. Ntar kalau mau kerja di sini aja kan. Lah saya aja di Jakarta juga kerja gitu. Kerjaan kamu di Jakarta apaan? Ada deh gitu. Sambil bercanda lah ya. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya makasih nih Pak, udah dikasih numpang tidur di kontrakan yang ujung. Udah dikasih fasilitas dipinjemin kipas juga. Oh iya nggak apa-apa gitu. Terus sekarang mau pulang langsung? Iya Pak gitu. Tapi saya mau nanya nih. Nanya apaan? Orangnya langsung penasaran. Nanya apaan? Di kontrakan situ pernah terjadi apaan gitu? Ah nggak ada. Bener. Nggak ada. Pernah ada cewek meninggal di situ ya gitu. Ah kata siapa? Enggak. Jangan. Nutupin tuh dia. Iya, dia menutupin. Oke. Gitu. Ah enggak kata siapa. Sekarang gini Pak. Bukannya saya apa ya? Semalam saya pertama dimimpiin. Yang kedua air kran ngucur. Yang ketiganya itu pintu diketok-ketok dari luar. Dan yang keempatnya itu benar-benar wujud di pintu utama. Itu sesosok cewek. Itu kenapa Pak gitu. Nah akhirnya tuh ngasih tahu lah. Kata dia, ya dia tuh gini gitu. Oh ya udah gitu. Nah dari situlah akhirnya saya kemas barang. Tiba-tiba air kran tuh kenceng. Oh, dibuka full gitu. Iya tiba-tiba full. Itu padahal sore jam 5:04 saya mau cabut dari itu. Full juga, cos gitu. Dalam hati, kenapa lagi nih? Udah nggak usah ganggu, kamu percuma ganggu saya mau pulang dari sini. Saya mau cabut dari sini, udah nggak bakal tidur sini lagi. Terus udah lama ketawa, gitu. Ya terserah dah, kamu mau ketawa, mau kenceng, mau enggak, terserah kamu. Gitu. Saya mau pulang gitu, matiin tuh kerannya gitu. Akhirnya karena saya jengkel ya, saya samperin aja udah tiba-tiba. Saya samperin, saya matiin, keluar saya. Itu nggak ada tuh sosok itu? Ya, Sosok itu nggak ada? Sosok itu nggak ada. Cuma air kran tuh makin Memang kenceng. kebuka ya? Iya, kebuka kenceng los. Dan itu pun juga setelah saya pamitan pulang, si bapak yang punya kontrakan ini kayak kaget juga gitu. Kenapa kok saya sampai ditampakin seperti itu gitu. Akhirnya saya udah pamit semuanya, pulang tuh ya kan. Pulang akhirnya di pertengahan jalan yang memang udah masuk di wilayah Jawa Timur lah itu ya. Itu saya kecapean jam 9:30 ya kan. Itu masih jauh dari kampung saya. 9:30 kecapean. Berhentilah saya memutuskan. Penerangan kurang ya kan. Soalnya apa? Habis hujan juga. Udah kelar hujan. Akhirnya saya memutuskan berhenti lah gitu. Berhenti, nyetir dari motor di pinggir jalan, ngerokok saya. Setelah ngerokok, saya penasaran lah. Ini saya berhenti di pinggir jalan, lampu kagak ada yang terang pisan gitu. Motor, mobil juga jarang lewat. Dari situlah, saya kaget lah. Ini saya berhentinya di mana ya? Begitu berdiri, lihat katanya makam. Makam di belakang saya ternyata. Ya, makam ini Pak gitu. Ya udah, ini biarin tuh. Jadi tetap ngerokok aja nyantai.
Saya merokok nyantai, apa ada suara, bang. Saya kirain orang. Saya berdiri lagi, saya tengok-tengok di makam, saya panggil-panggil tuh, kagak ada orang, duduk lagi aja. Bang, diem. Ini jangan-jangan anak muda ini pada jahil. Aneh mikirnya gitu, kenapa? Karena banyak tuh kan anak-anak ngeprank gitu kan. Cuma aneh biasa aja, jadi tetap ngerokok aja. Bang, gitu, yang ketiga kalinya. Akhirnya aneh berdiri, sama sih panggil-panggil, udah keluar. Lo percuma ngeprank gua gitu. Dalam hati saya ngomong gitu. Saya cari-cari di makam, nggak ada apa-apa gitu. Melihat jam udah jam 2:30 juga ini, habis hujan gitu. Hanya rokok habis, udah naik di motor lagi. Saya berangkat dulu ya gitu. Udah kayak pamit sama teman-teman aja. Saya berangkat dulu ya gitu. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Udah jalan aja deh. Begitu jalan, akhirnya udah nyampe di rumah saya itu jam 8:30 pagi lah itu. Hanya memutuskan nyampe sana bersih-bersih, makan, istirahat, tidur begitu. Dan situ pun saya juga di kampung saya kurang lebih 4 hari saya. Saking Lama juga ya. saya juga nggak tahu karena mau gabut mau kemana gitu. Mau gabut mau kemana saya juga bingung. Akhirnya di sana juga udah bete, 3 hari aja saya udah bete di sana. Mau kemana ya? Saya nge-WA teman-teman yang di wilayah Bali, saya tanyain, "Lo di mana, Bray?" gitu. "Gua pulang udah." gitu. Lah, bukan di Bali, gua udah pulang. Ya udah deh, gua main ke tempat lu gitu. Main ke tempat dia. Setelah main ke tempat dia ngomong, "Gua 2 hari lagi mau balik lagi." "Kemana?" "Ke Pasar Bali." "Ya, gua kagak ada temennya." Lo kesini dalam rangka acara apaan?" "Kagak ada acara apa-apaan, gua mah gabut gitu." Udah gabut Iya, ini. gua gabut gitu. Kata temen, "Lu mah gabutnya kelewatan, Jakarta sono sini loh." Iya. Gabut katanya. Gabut tuh ya paling enggak masih di wilayah-wilayah Jakarta kayak gitu. Ini mah udah kayak siap pulang kampung loh. Lah, siap-siap apaan? Baju aja gua kagak bawa saya gitu. Baju gak bawa, cuma hanya baju yang dipakai sama jaket ojol. Saya pakai. Oke. Nah, setelah itu udah ada 1 mingguan lah ya di sana. Karena udah 3 hari udah bete, 4 hari bete. Hanya udah memutuskan malam minggu itu. Malam minggu saya memutuskan untuk balik ke Jakarta. Nah, kalau kesininya emang ada tujuan, memang niat balik ke Jakarta. Ya kan? Akhirnya memutuskan tuh. Saya bilang sama saudara saya, "Ah, gue mau balik ntar malam minggu." "Lah ngapa gitu?" "Kagak ngapa-ngapa. Duit lo udah habis ini." "Lah, duit mah ada." "Kagak enak kalau di sini." "Emang ngapa?" "Kagak ngapa-ngapa. Gue besok mau kerja." Alasan aja saya gitu, mau kerja. Padahal ya kerjaan saya ya emang gabut di jalanan kemana-mana. Akhirnya memutuskan malam minggu pulang. Itu pun malam minggu saya berangkat nyampe dari rumah itu jam 12 malam berangkat ya. Memang rumah saya itu kan masih perkebunan ya. Masih perkebunan karet sama pohon-pohon kopi. Dan itu pun ada di pinggir-pinggir perkebunan itu yang di samping jalan itu emang ada makam juga. Ada makam-makam keramat juga. Terus 11:30 saya pulang dari kampung saya itu menuju berjalan ke Jakarta. Itu masih di wilayah kampung saya itu ya. Itu saya dihadang oleh pohon apa ya, karet. Pohon karet itu tiba-tiba tumbang ini pelan-pelan. Kagak ada angin, kagak apa, tumbang. Nah dari situlah saya inget, ini kan makam ini. Nah, saya gini, "Lu ngapain lo ngadang-ngadang gue di sini? Percuma lo ngadang gue, yang ada gue lindes." Tapi dalam hati saya, kalau gue ngelindes pohon segede itu kagak mungkin, yang ada gue yang ngejoprak. Lah pohon segede paha, gue lindes, yang ada gue yang ngejoprak gitu. Nah, saya biarkan. Hanya udah, jangan ganggu gitu. Gue samperin nih makamnya gitu. Hanya kagak berdiri juga. Akhirnya ada orang lewat, "Lah, ada pohonnya tumbang, Bang," kata dia. Lah kagak tahu ini tumbang gitu. Hanya wah, ternyata orang itu orang ngerti juga. Nah, "Wah, ini mah dikerjain," gitu dah. "Kerjaan apaan, Bang?" Saya kan ngomong gitu. "Kerjaan apaan?" "Emang situ nggak ngelihat?" "Apaan?" "Itu apaan?" "Apaan?" "Pohon karet itu tumbang gitu. Di ujungnya tuh lihat." Ternyata
Saya diam, saya perhatiin di ujungnya mana. Saya kira di ujungnya samping akarnya. Ternyata di ujungnya yang pohon sebelah sono, yang mepet sama makam. Melihat ternyata ada sesosok pocong di situ. Sesosok pocong sama kunti di situ. Oh ternyata itu yang ngerjain kayak gitu. Terus gimana ini gitu? Ya udah saya samperin, tolong nitip motor. Ya disamperin sama dia. Samperin tuh. Disamperin. Gak tahu dia baca doa apa, hilang dua-duanya. Pohon tiba-tiba sulit gitu. Begitu cepatnya, balik lagi. Begitu cepatnya itu. Ya itu setengah 12 malam itu. Itu padahal masih di area kampung saya itu masih. Bisa kayak gini banget. Hanya ya udah jalan sambil nyanyi karena saya fokus kepengen balik ke Jakarta ya. Fokus di jalanan, capek berhenti di pom bensin. Jalan lagi capek beli makan cuma gitu aja, istirahat paling cuma ngerokok ngadepin mesin. Habis itu karena saking capeknya saya WA temen, gue mau numpang tidur di base camp gitu. Oh ya udah bang, gue lagi ada di base camp nih sekarang. Lo di mana? Lo dari Jakarta. Gue mau balik ke Jakarta. Lah kenapa nggak ngabarin dari kemarin? Enggak, ini gue mau balik. Akhirnya saya mau tidur di base camp tuh 2,5 jam. Tidur di base camp, lewat situ lagi. Lewat makam yang saya dipanggil bang gitu lagi. Lewat situ lagi? Iya, memang jalur utamanya emang situ. Oh, lewat situ, bang gitu. Tapi saya ngeliatin aman masih ya kan. Sampai akhirnya sampai siang, sampai sore, sampai masuk ke malam lagi. Itu saya ngikutin map, cari jalan tercepat nih gitu. Saya ketik nih Jakarta gitu, udah muncul kan di map set. Nah, udah di ngelewatin Surabaya lah, udah perbatasan Jawa Tengah lah. Udah ngelewatin tuh jalan, enak tuh jalan. Belok kanan. Saya berhenti, belok kanan. Ini ya kanan kan tol gitu. Suruh nyebrang ke tol ya? Saya suruh masuk tol. Aneh sampai ngoceh-ngoceh di map saya. Lah ini mah kanan tuh tol bego. Saking keselnya. Jadi akhirnya apa? Aneh memutuskan jalan terus. Akhirnya belok kanan, ngelihat perkampungan ada gang memang. Ngelihat, saya scroll. Oh iya ini jalan raya. Oh berarti ini jalan motong. Kayak gitu. Ikutin lah itu. Begitu ngikutin ke situ, memang pertama tuh banyak tuh perkampungan tuh, kiri kanan perkampungan ya kan. Perkampungan. Terus dan sampai pertengahan perkampungan berhenti, lagi tol. Map tuh saya gedein. Wah ini ntar nyebrang kali. Ini kok gak ada perumahan, tapi ini kayaknya perumahan warga deh kayaknya. Ya udah, ada yang memutuskan lanjut ke jalur situ. Jalan udah kurang lebih 4,5 kilo. Itu udah mulai jarang tuh rumah. Itu rumah udah mulai jarang. Aneh mikirnya, bodo amat ini jalur motong ini. Bentar lagi di ujung udah jalan raya gede ini kayak gitu kan. Jalan utama ya. Nah, jalan udah ngelewatin jembatan, ada suara angin sama gemericik air kali gitu. Sebelah kiri itu kali emang. Setelah ngelewatin jembatan tuh kali, ada pohon-pohon bambu. Nggak taunya kenapa saya melihat sebelah kanan pertama sawah emang. Saya kira los ke sana tuh sawah semua. Tapi juga ada sebelah sana itu ada beberapa pohon juga, ada yang gede. Nah, entah kenapa tiba-tiba nyampe udah jauh dari pemukiman warga, motor saya mati. Mogok. Mati. Padahal bensin masih banyak tuh full. Ya, motor saya mati lagi. Nah, itu pun juga baterai tinggal 20%. Bawa powerbank juga enggak saya. Dan itu mati. Hanya saya hidupnya sih hidup, cuma saya starter tuh nggak bisa. Nggak ada bunyi telepon, nggak ada. Gitu. Di klakson juga nggak bunyi klaksonnya. Gitu. Akhirnya ya udah deh, diem aja dulu, ngerokok. Setelah ngerokok sambil mendengarkan suara air kan, karena samping itu kali. Gak lama bambu itu kena angin, kerupiak gitu. Dingin, hawanya enak. Dalam hati saya gitu. Nah gak lama saya penasaran, noleh lah saya ke kanan. Gak taunya makam ada pohon gede. Buset deh saya gitu. Hanya makam lagi saya gitu. Dalam hati saya, ini pasti ada yang ngerjain.
dalam hati saya cuma gitu doang, pasti dia ngerjain ya gitu. Akhirnya nggak lama karena saya melihat itu makam, saya ngoceh-ngoceh sendiri, nah, lo ngapain motor gue dimatiin sini gitu. Gue mah cuma mau lewat doang, gue ngikutin map sini nih, mapnya juga bego sih ya. Udah ngoceh-ngoceh gak jelas saya. Iya, ngoceh-ngoceh gak jelas. Gak lama di pohon bambu itu yang setelah kena angin tuh ada suara ketawa, ketawa nyekik gitu. Udah dalam hati, ya udah nggak beres lagi nih gitu. Udah percuma lo ketawa gitu, udah capek ini mau pulang kayak gitu. Saya diem aja, diem. Motor saya dudukin, saya standarin 2, duduk aja, makin duduk makin merokok aja udah saya. Udah saking udah malasnya Saking malesnya nanggepin kayak gitu, duduk rokok aja sambil ngerokok aja. Nah nggak lama pohon bambu itu kayak dipecah gitu bunyi, krak, krak gitu. Tapi aneh ngelihatnya apa? Selalu ngelihatnya mata itu selalu tertuju yang namanya pohon besar itu. Yang di dekat makam itu? Yang di tengah-tengah makam itu. Di tengah-tengah makam ada pohon besar. Dan di situ di bawah pohon itu memang ada keranda, tempat naruh keranda emang di situ. Selalu mata saya kepengennya menuju ke situ terus. Saya juga nggak tahu. Begitu sambil ngerokok sambil ngeliatin aja. Dari mulai ke bawah, dari mulai keranda sampai ke ujung pohon saya liatin aja. Bolak-balik saya liatin aja. Cuma ini diam. Nggak lama itu ada sosok putih lewat dulu, sep. Wah jadi kayak gini. Saya mau lewat gitu. Saya mau lewat, mau pulang, capek gitu. Akhirnya rokok udah habis, saya hidupin nggak hidupin, terpaksa saya dorong, ya kan. Namanya motor NMAX ya kan, gede, berat dong. Iya. Saya dorong pelan-pelan, nggak lama saya giniin, berat motor, kayak ada yang narik. Saya tapi nggak menoleh ke belakang ya, saya cuma ngeliat dari spion, ternyata ada yang nyengkrem gini. Ada yang nahan? Motor saya ada yang nahan. Dalam hati, ya ditahan. Akhirnya saya diem, ya memang rasa merinding ada memang. Rasa merinding ada, rasa kaget juga ada, cuma wajahnya tuh nggak kelihatan. Gitu, cuma kelihatan putih, rambutnya tuh ke depan gitu. Akhirnya saya diem, ya motor saya begini. Akhirnya udah lepasin mau pulang gitu. Akhirnya saya baca doa istighfar 3 kali sambil baca syahadat. Pokoknya doa apa yang saya bisa saya baca. Akhirnya bisa jalan. Itu saya hidupin, saya starter bisa jalan gitu. Normal langsung tuh motor? Normal. Dari situlah saya jalan, ya kan. Saya jalan, akhirnya berhenti di pom bensin lagi. Cuma sambil mikir aja gitu loh. Kok kenapa ya segabut inikah saya sampai dari Jakarta tiba-tiba nggak ada tujuan sampai ke Jawa Timur, akhirnya diem-diemnya di rumah juga di kampung saya. Jadi mudik ujung-ujungnya. Jadi mudik tuh namanya ya kan. Padahal tuh nggak ada rencana kayak gitu, gabut tadinya. Karena nggak bawa yang namanya pakaian ganti, nggak bawa emang. Berarti memang belum pakaian yang kepake di badan, yang melekat di badan memang. Saking gabutnya. Nah dari situlah saya di pom bensin itu berpikir, setelah ngisi bensin saya berhenti di pinggir jalan sambil ngerokok, sambil minum kopi. Nah dari situlah begitu selesai saya lanjut jalan, ternyata di depan tuh kurang lebih 15 kiloan deh itu ada kemacetan. Saya kira ada apa, apakah ada pohon, apakah ada kecelakaan. Ternyata benar adanya kecelakaan situ. Kecelakaan itu pun kecelakaan motor ya, beruntung. Dan itu pun banyak macet sampai satu slip pelan-pelan lewat pinggir-pinggir sampai turun ke trotoar, lewat trotoar pinggiran jalan, melihat ternyata korbannya miris banget, kepalanya pecah kepalanya, mawur kepalanya itu. Lindes berarti ya? Saya kurang tahu. Soalnya itu yang kecelakaan 3 motor beruntun. Oh, oke. Itu 3 motor beruntun tuh, kepalanya itu pecah dan darah itu mengalir gitu. Cuma saya buset, sampai segininya saya. Gitu. Akhirnya di situ juga ada pihak berwajib, juga ada. Akhirnya saya memutuskan untuk minggir, ya, meminggirkan motor saya. Akhirnya saya mendekat ke pihak yang berwajib.
Pak, ada yang bisa dibantu nggak Pak gitu. Iya Mas, ini bentar lagi ambulans udah datang, ini bentar lagi minta tolong dipungutin ininya. Oh iya gitu. Nah, akhirnya ambulans udah datang, udah parkir, motor saya udah saya minggirin nih. Saya minta sarung tangan. Minta sarung tangan untuk bantu evakuasi yang ada yang dagingnya kececer juga ada. Saya juga nggak tahu itu tabrakannya gimana, kepalanya pecah, ada yang dagingnya sini apa sini ya, itu udah sampai misah dari ininya. Nah, itu saya comot gitu, dimasukin di plastik. Lu bantuin? Masih bantuin. Padahal itu saya mau tujuan pulang ke Jakarta, balik itu ya? masih bantuin saya kayak gitu. Ya, saya bantuin sampai akhirnya yang cewek itu sininya itu sobek. Lehernya itu sobek. Saya ngeliat tuh cewek itu kan pakai sweater merah ya, sweater merah pakai celana jeans. Sini tuh sobek. Muka ini udah apa ya, pasir campur debu semua lah. Nggak karu-karuan. Apalagi juga banyak darah yang. Setelah dievakuasi udah selesai, saya sama warga dikasih air. Setelah saya buka sarung tangan, saya buang di kali, saya cuci tangan. Ya, setelah cuci tangan saya melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Nah, menuju ke Jakarta sampai daerah Cikarang Kerawang deh saya capek, berhenti di pinggiran sawah. Itu jalur motong lagi tuh saya itu. Ngikutin map lagi? Ya, ngikutin map lagi. Menyesatkan banget ya. Soalnya saya tuh kepengen ngetes map, kadang ada yang benar ada yang enggak gitu loh. Jadi saya mau mencoba untuk map nih gitu. Akhirnya mengikutin map itu lewat jalur yang lain, ternyata nggak sama dengan awal pertama berangkat lagi. Oke, lewat persawahan. Setelah lewat persawahan yang kurang lebih jam-jam setengah 8, jam 8-an deh itu, masih sore kan beda itu. Akhirnya saya jalan melihat ada perempuan jalan gitu loh, ada perempuan jalan. Akhirnya, Neng mau kemana Neng, mau ke sana yuk, bareng yuk gitu. Sana tuh jauh loh saya gitu kan. Dia nggak ada suara, cuma diem aja, cuma geleng-geleng kepala gitu loh. Oh ya udah, dalam hati kan. Nah saya jalan tuh, dapat 1,5 kilo lah kira-kira itu, kurang lebihnya segitu. Saya keinget itu cewek tadi yang saya tawan tuh pakai sweater merah. Sweater merah. Dan yang kecelakaan itu cewek pakai sweater merah, celana jeans yang sama itu. Anjir. Cuma saya berpikirnya yang kecelakaan itu yang saya pikirkan. Lah, karena persis ya? Bukan persis, emang sama ya? Emang sama. Cuma kan kalau misalnya berdiri tegak untuk rambut saya kan nggak tahu, memang yang kecelakaan itu emang rambutnya agak panjang. Tapi itu yang cewek itu yang saya tahu itu memang rambutnya segini. Itu ya kan, sepinggul. Memang kalau misalnya yang kecelakaan itu kalau misalnya suruh berdiri saya rasa sama, emang sepinggul. Cuma saya ngeliatnya yang sweaternya itu sama celananya sama persis. Sama persis itu. Cuma saya tawarin cuma geleng-geleng. Apalagi di persawahan nggak ada penerangan gitu. Iya. Hanya ya udah saya bilang. Nah dari situlah saya nyetir motor sambil berpikir, itu cewek sebenarnya kenapa ya? Apakah diputusin pacarnya atau gimana? Apa disuruh orang tuanya gitu? Cuma saya mikirnya ke situ. Nah begitu deket sama pemukiman warga, saya langsung dalam pikiran saya kan habis nolong orang kecelakaan, sweater merah. Dan sweater itu sama cewek yang tadi di sawah tadi yang saya ajak gitu. Akhirnya nggak lama saya lihat dari spion udah nggak ada, yang udah jauh emang sih saya lihat udah jauh. Udahlah gitu. Mungkin saya juga nggak tahu mau ngapain, saya nggak tahu. Akhirnya saya jalan terus. Begitu jalan terus, nyampe di daerah Kalimalang, saya berhenti sejenak. Itu nyampe Kalimalang udah hampir pagi loh itu, ya kan? Udah hampir pagi, diem aja saya di situ sambil mikir, saya ini mau ngapain lagi, saya mau kemana lagi? Ini udah nyampe, bisa dikatakan udah nyampe Jakarta gitu. Mau gimana lagi gitu. Akhirnya udahlah, bodo amat, pulang aja dah gitu. Akhirnya memutuskan jalan terus sambil beli kopi es, ya kan, sambil minum di jalan, sambil taruh, kemudian untuk pulang sampai istirahat begitu.
Akhirnya sampai rumah dengan selamat. Sampai rumah dengan selamat. Walaupun ada beberapa godaan-godaan di jalan seperti itu. Iya, banyak cobaannya lah ya. Cobaannya. Oke Mas Didi, akhirnya Mas Didi juga sampai ke rumah dengan selamat ya. Ya, betul. Nah, aku penasaran sih Mas, sebenarnya pada saat awal lu jalan ke ibaratnya bisa dibilang tanpa arah ya, tanpa tujuan ya. Ya. Pada saat itu memang lagi nggak kerja atau gimana? Sebenarnya sih saya tuh ngojol ya. Ojol. Yang namanya ojol kalau dapat orderan di bawah nggak ada ya paling nunggu gitu. Tapi ya bisa dikatakan saya tuh gabut juga gitu loh. Karena merasakan macetnya di Jabodetabek DKI itu gimana gitu. Udah penat banget lah ya. Udah capek banget. Akhirnya mencoba menyusuri jalan tembus lah ke Surabaya. Kebetulan nyampe sana. Nyampe ke sana ya. Jadi memang tanpa planning sama sekali ya. Tanpa planning dan itu pun saya juga pakaian buat ganti aja nggak bawa. Berarti memang benar-benar yang melekat di badan doang. Yang melekat di badan. Oke, Mas Didi, dari cerita lu ini ada beberapa hal yang pengen saya tanyain sih ya. Iya. Oke, dari yang pertama nih ya, untuk perjalanan sesampainya di Alas Roban. Iya. Nah, tadi kan saya ingat Mas Didi sempat bertemu dengan ibaratnya dibilang ya manusia apa makhluk ya belum tahu ya. Nah, kan Mas Didi ajak naik di motor nih, diajakin bareng lah ya. Nah setelah itu dikejar sama motor yang lain nih, kejar, ditegur. Nah menurut penjelasan dia ngasih tahu nggak sih detailnya itu yang Mas Didi bonceng itu apa sih sebenarnya? Enggak, jadi dia tuh cuma ngejar saya sambil ngelakson, dia nanya, bang, lu bawa apaan? Lu bawa apaan? Nggak bawa apa-apa, saya ngomong kayak gitu, ya kan? Cuma dia tuh, yang pastinya dia tuh melihat, gitu loh. Yang pastinya dia tuh melihat, sampai dia tuh ngomong, lu bawa apaan? Lu bawa apaan? Enggak, gua nggak bawa apa-apaan. Itu yang lu bonceng, kata dia. Udah ini bukan urusan lu, udah lu jalan aja gitu. Saya suruh duluan aja. Akhirnya dia, mungkin karena saya bilang kayak gitu, akhirnya dia memutuskan untuk jalan duluan. Yang rasa, wah mungkin dia juga paham nih, gitu mungkin ya. Nah, sepenglihatan Mas Didi nih, apa Mas? Sepenglihatan saya kan kalau ngeliat dari spion ya, itu spion udah pasti kalau membonceng atau enggak membonceng itu pasti spion saya arahkan pas di belakang saya. Itu yang saya lihat itu sesosok pocong. Pocong? Iya. Jadi Mas Didi boncengin itu pocong? Pocong. Anjir. Sesosok pocong itu. Iya. Mungkin bisa, iya. Gimana? Jadi sesosok pocong itu duduknya tuh jadi kita nyetir ngadep ke sini nih, ya kan? Jadi pocongnya gini. Jadi kayak duduk perempuan lah. Oh, kayak goncengin cewek. Jadi gini, ya. Cuma kan makanya kenapa saya berkata itu sesosok pocong, karena ada tali kuncupnya di sini tuh. Dari spion. Dari spion saya lihat udah. Dari situ udah paham saya. Ya, dan kemungkinan besar berarti dari awal ngajakin bareng itu udah ada keanehan ya? Udah ada keanehan karena waktu saya tegur tuh tidak menjawab iya atau tidak, nggak ada respon. Mungkin karena memang bisa dibilang apa ya, kesombongan Mas Didi sendiri kali kan, awalnya kan memang lewat jalur situ tuh ngincer bisa dibilang apa tadi, warung, nyari warung. Mungkin karena ketengilan saya aja itu kali ya, tengil ya bisa dibilang. Tengil bisa dikatakan karena tengil dan penasaran sih saya. Soalnya selalu dengar berita ini warungnya di sini gini. Karena kan memang sempat viral banget ya. Sempat penasaran juga. Makanya saya memutuskan untuk lewat jalur sana lah sekali-sekali gitu. Karena biasanya kan lewat jalur yang baru. Gitu. Kalau yang baru kan lurus saja nyampe. Ini kan belok dulu begitu. Dan pencahayaan juga kalau yang di jalur juga baru. Gak ada. Iya. Oke Mas Didi. Nah berlanjut ke sesampainya Mas Didi di daerah udah masuk Jawa Timur ya itu ya. Mas Didi ngeres di kontrakan. Iya. Nah di sana kan Mas Didi kan ditemuin sama sosok perempuan nih. Sosok perempuan. Nah dari mimpi itu tuh dijelaskan nggak sih sama si sosok perempuan ini, atau dari pemilik kosannya itu sempat menjelaskan nggak sih kenapa ibaratnya ini perempuan bunuh diri di kosan itu? Nah jadi itu untuk yang si sosok itu tidak menjelaskan untuk meninggalnya karena apa, saya juga nggak dijelaskan ya. Cuma dia memang mewujudkan si sosok perempuan di situ.
Dan itu tuh pun berkali-kali seperti kayak air keran ngucur, pintu diketok-ketok, dan sampai mewujud pas di pintu utama untuk keluar masuk manusia gitu. Nah dari situ pun saya juga akhirnya memberanikan diri sama si yang punya kontrakan ini. Konfirmasi. Nah, si bapak ini ya kan, karena dia juga udah kenal lama dulu sama saya. Itu pun juga namanya bapak ini juga udah tua juga sih. Nah, saya tanya kan, Pak ini gini. Ternyata si bapaknya sampai sempat menutup-nutupin tuh. Enggak ada apa-apa gini. Akhirnya saya ngomong, saya udah dimimpiin gini sampai air keran gini. Nah dari situlah akhirnya buka ngomong sama saya. Ternyata di situ dulunya seorang cewek, dia tuh kuliah, entah kenapa diputusin sama pacarnya dan dia tuh bunuh diri di kontrakan tersebut. Iya. Ya, bisa dibilang jadi nggak tenang lah ya matinya. Nah, Mas Didi kan sebelumnya kan sempat tinggal di kontrakan itu juga. Dulu dari pojok tuh yang pintu keempat saya. Pintu keempatnya. Berarti bukan yang pojok. Bukan yang pojok. Dan dan pada saat Mas Didi tinggal di sana itu nggak ada kasus. Nggak ada. Itu pun juga udah lama, udah beberapa tahun yang silam itu nggak ada kasus kayak gitu. Oh, bisa dibilang, bisa dipastikan setelah Mas Didi keluar dari situ mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Iya, makanya baru ada kejadian seperti itu ya. Iya. Oke Mas Didi. Nah, sama terakhir nih Mas ya. Mas Didi kan sempet disasarin lagi ya. Bisa dibilang diajak tersesat lah ya sama map ya. Memang map kurang ajar juga kadang Mas ya. Kadang kita arahnya kemana, cari jalur yang ibaratnya memang kita mikirnya paling cepet, nyampenya kemana tahu ya. Nah itu kan Mas Didi kan tadi pas arah balik kan dari arah Jawa Timur ngikutin map masuk ke salah satu kampung tuh ya. Iya. Nah di situ kan tadi Mas Didi juga ngejelasin motor sempat mati. Dan pada saat itu pas Mas Didi ngelewatin jalur itu kan motor sempat mati. Iya. Nah itu bisa dijelasin lagi nggak sih Mas? Maksudnya kayak sosok yang sempat nahan motor Mas Didi itu? Ya, jadi sosok itu di situ tuh yang megangin motor saya tuh sosok perempuan. Oh perempuan. Ya, yang jelas tuh si Kunti. Ya. Cuma yang sebelum dipegangin itu mata saya menuju ke pohon yang besar. Yang ada keranda. Yang ada kerandanya, tempat penyimpanan keranda itu ada dua sosok, kuntilanak sama pocong. Itu ada dua sosok. Tapi yang untuk yang megangin motor saya itu sosok cewek kuntilanak. Begitu. Oke, jadi memang apa namanya bisa dibilang penunggu situ aslinya ya, penunggu situnya mungkin ya. Bisa jadi penunggu situ aslinya. Dan memang situ dari pemukiman jauh tuh Mas. Jauh. Itu dari pemukiman lumayan jauh. Oke Mas, sama terakhir ya Mas ya. Terakhir. Sebenarnya sih penasaran Mas ya. Sebenarnya Mas Didi ini memang punya kemampuan bisa dibilang kayak indera keenam kah? Atau memang terbiasa nggak sosok-sosok kayak gitu jadinya maksudnya kayak di saat kita ditampakin dengan sosok kayak gitu ya biasa aja. Gimana Mas? Iya sebenarnya saya tuh apa ya? Saya tuh sama seperti umumnya manusia sih. Saya tuh normal ya. Normal. Saya tuh nggak punya yang namanya indera ke-6, ke-7, ke-8 nggak punya gitu. Cuma yang namanya orang ya manusiawi ada. Saya sendiri juga kadang ada rasa merinding juga ada gitu loh. Cuma kalau untuk melihat sosok kayak gitu bagi saya apa ya? Ya dibilang biasa sih enggak, dibilang enggak ya emang sering kayak gitu. Karena saya sendiri juga sampingan saya juga sebagai driver ambulan. Gitu. Jadi udah biasa lah ngalamin hal-hal yang udah biasa. Termasuk mistis kayak gitu ya. Iya. Oke, nanti di lain kesempatan mungkin Mas Didi bisa ceritain pengalamannya di driver ambulan ya Mas ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti kita atur jadwal, kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke Mas Didi, makasih banyak udah nyempatin waktu buat bercerita di Penatua ya. Siap, sama-sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Ref Dukul dari Penatua dan Mas Didi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.